Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, semoga dimanapun kalian bisa mendoakan semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu dan tentunya dalam keadaan yang berbahagia. Ananda Soleh dan Soleha bertemu kembali dengan Mister kali ini dalam pelajaran Civic atau PPKN. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang nilai-nilai dalam Pancasila. Tujuannya adalah yang pertama, memahami nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, menemukan nilai-nilai Pancasila dalam peraturan kelas. Nah, ada dua tujuan mengapa kita harus mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam pembahasan materi kali ini. Nah, nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai dasar Pancasila adalah yang pertama, ketuhanan. Ya, nilai dasarnya adalah yang pertama ketuhanan, ya, yang melambangkan adalah gambar bintang. Kemudian nilai yang kedua adalah kemanusiaan yang dilambangkan dengan gambar rantai. Ya. Kemudian nilai-nilai yang ketiga adalah persatuan yang dilambangkan dengan pohon beringin. Lalu yang keempat, kerakyatan yang dilambangkan dengan banteng. Dan yang terakhir adalah keadilan, ya, kapas dan padi, ya, dilambangkan. Nah, ini adalah nilai-nilai dasar Pancasila. Ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Dari kelima nilai Pancasila ini, kita akan mencari apa saja nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, yang pertama, satu, ya, ketuhanan yang Maha Esa, ya, ketuhanan tadi nilainya, ya. Apa saja contohnya? Ketika kita mencari lebih dalam tentang nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan, contoh pengaplikasiannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, percaya adanya Tuhan, ya. Kita percaya bahwa kita diciptakan oleh satu pencipta yang disebut dengan Tuhan. Dan untuk umat muslim itu Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga dengan agama-agama yang lain memiliki kepercayaan terhadap penciptanya atau terhadap Tuhannya masing-masing. Lalu yang kedua, ketika kita sudah percaya adanya Sang Pencipta atau Tuhan, nah maka kita akan beribadah atau sholat atau sembahyang menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Lalu kemudian yang terakhir adalah toleransi antar umat beragama. Toleransi yang disebutkan adalah tidak mengganggu satu sama lain dalam pelaksanaan beribadah. Seperti itu, ya, kurang lebih. Nah, baik, itu yang pertama, anak-anak. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa saja misalnya nilai yang terkandung di dalamnya yang bisa kita aplikasikan dalam sehari-hari? Satu, menghormati sesama manusia. Menghormati sesama manusia adalah bukan kita hormat seperti hormat ke bendera, ya, tetapi menghormatinya adalah dengan tidak mengejek-ejek, tidak merendahkan, tidak menghina, ya, atau mencela, ya. Itu sama saja kita menghormati, ya. Kemudian membantu, ya. Kita bantu, ada orang yang sedang dalam kesulitan, kita bantu. Ada teman kita yang sedang membutuhkan sesuatu misalnya, kita bantu, ya. Membantu sesama, itu nilai yang terkandung dalam kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang terakhir adalah sopan terhadap orang yang lebih tua. Sopan terhadap orang yang lebih tua bagaimana? Berbicara dengan nada yang lemah lembut, tidak berkata kasar, kemudian juga
em, tidak bermain atau bercanda dengan yang berlebihan seperti itu ya, bisa juga. Lalu kemudian persatuan Indonesia, contohnya adalah tidak membedakan warna kulit, ya. Ini bentuk dari persatuan. Tidak membedakan warna kulit, kemudian bergotong royong, tidak membeda-bedakan suku dan agama. Bentuk dari kita bersatu adalah tidak melihat perbedaan-perbedaan, baik perbedaan secara fisik, warna kulit, ya, warna rambut dan lain-lain, bentuk badan dan lain-lain, dan juga tidak membeda-bedakan dari segi kehidupan, misalnya ada yang kaya dan juga ada yang miskin dan lain-lain. Ya, apalagi juga agama. Satu agama Kristen, Buddha, ada Islam. Kita tidak membeda-bedakan, kita bersatu. Ini merupakan salah satu gambaran yang bisa kita aplikasikan dari pengaplikasian Persatuan Indonesia yang sila ketiga. Ya. Nah, itu adalah penjelasan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sila ke-1 sampai dengan ke-3. Selanjutnya, sila yang keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa yang terkandung di dalam sila keempat? Nah, contohnya adalah menghormati pendapat orang lain, ya. Kita membiasakan diri untuk menghormati orang lain. Kemudian menerima keputusan diskusi atau musyawarah. Ketika kita menyelesaikan segala sesuatu, kita bicarakan bersama, kita carikan solusinya, ya. Tidak mementingkan ego kita masing-masing, tidak mempertahankan dan kekeh dengan pendapat kita sendiri. Maka kita juga harus mendengarkan apa pendapat orang lain, ya, dan juga tidak memaksakan kehendak. Itu yang paling penting. Belum tentu apa yang kita sampaikan itu bagus, walaupun terkadang kita berpikir, oh iya, apa yang saya sampaikan ini bagus, tetapi belum tentu untuk orang lain itu bagus. Makanya adalah menghormati dan saling mendengarkan satu sama lain itu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, ini juga merupakan pengamalan dari atau nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat. Nah, yang terakhir adalah sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilai yang terkandung di dalamnya, contohnya menghormati hak orang lain. Ya, apa hak orang lain? Hak itu adalah milik, ya. Milik orang lain. Ya. Misalnya ada pembagian kurban. Kita cuma kebagian 1 kilo. Nah, sedangkan teman-teman kita yang lain dapat juga 1 kilo. Tapi dia tidak ada, orangnya tidak datang misalnya. Bagaimana sikap kita? Kita tidak bisa karena dia tidak ada orangnya lalu kita ambil. Nah, itu tidak bisa, ya, karena itu bukan hak kita. Nah, kita harus menghormati bahwa itu adalah milik orang lain, itu adalah hak dari orang lain. Maka kita juga tidak bisa mengambil sesuatu, dengan kata lain ya, kita tidak bisa mengambil sesuatu yang itu bukan milik kita. Nah, seperti itu. Itu contoh lain pengaplikasian menghormati hak orang lain. Yang kedua, melaksanakan kewajiban. Di sini melaksanakan kewajiban ini dalam lingkup yang lebih besar. Misalnya kita sebagai seorang siswa, ya, karena kita masih sekolah. Bagaimana kewajiban kita? Nah, kewajiban kita adalah belajar, mengerjakan dan menyelesaikan soal-soal atau tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru misalnya. Dan juga ketika di rumah kita sebagai kakak, kewajiban kita apa? Kita mengayomi, menjaga, ya, membantu ayah dan bunda untuk menemani, mendampingi adik-adik. Itu juga salah satu bentuk dari kewajiban, ya.
Dan juga misalnya kewajiban yang lain-lain, misalnya menjaga kebersihan rumah, menjaga kebersihan tempat tidur misalnya, dan lain-lain ya anak-anak ya. Nah, yang terakhir adalah menghargai hasil karya dari orang lain. Bagaimana cara menghargainya? Misalnya tidak menghina, tidak mengolok-olok, atau juga bisa kita beli dengan harga yang layak misalnya. Ketika ada orang yang berkarya misalnya sebuah lukisan, walaupun kita tidak tertarik, kita menghargai dengan tidak mencela, tidak mengolok-oloknya, tidak menghinanya. Tapi ketika kita ingin menghargainya ataupun ingin mengapresiasinya, kita bisa membeli hasil karya tersebut dengan harga yang layak seperti itu. Itu juga contoh dari pengamalan ini. Nah, anak-anak semuanya, itu semua adalah penjelasan tentang nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, anak-anak semuanya, apabila ada yang kurang dimengerti atau ingin ditanyakan, bisa menghubungi Mister ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini nilai-nilai Pancasila. Nah, ini nilai-nilai Pancasila dalam peraturan kelas. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah selesai belajar. Ini merupakan pengamalan sila yang pertama. Kemudian yang kedua, mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Nah, ini pengamalan dari sila yang kelima ya. Baik. Yang ketiga, memberi salam kepada guru. Nah, kira-kira ini pengamalan sila yang keberapa? Iya, ya. Tentu saja sila yang kedua, ya. Baik. Nah, ini dia. Kita coba lagi. Tidak mencela pendapat teman. Nah, ayo kata Mister tadi, tidak mencela pendapat teman atau menghargai pendapat orang lain. Merupakan pengamalan sila yang keempat, ya. Tadi sudah Mister bahas, ya. Dan yang terakhir, bekerja sama dalam kelompok merupakan pengamalan sila yang ya, tentu saja pengamalan sila yang ketiga. Sangat mudah bukan? Oke. Nah, ini dia. Ada tugas sedikit ya. Nah, insya Allah ini bisa melaksanakan tugas piket. Ini keadilan. Nah, Mister sudah memberikan clue-nya dengan tutup kurung itu melaksanakan tugas piket kelas. Keadilan. Nah, keadilan sila yang keberapa ya? Dan seterusnya seperti itu ya. Nah, ada petunjuk pengerjaannya di bawah. Kerjakan di buku catatan tematik kalian. Kemudian tuliskan menggunakan pena dengan rapi. Kemudian kirimkan ke Mr. Endis ya. Seperti itu ya. Baik, terima kasih anak-anak telah menyimak video yang Mr. bagikan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.